Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Misan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, sebelum aku melanjutkan cerita di videonya, di sini aku mau sedikit menjelaskan kalau video ini tuh kelanjutan dari video aku yang sebelumnya. Nah, karena durasi yang terlalu panjang, jadi aku bagi menjadi dua. Dan ceritanya kalau kemarin tuh aku lagi geser-geser persiapan untuk makeover. Nah, di sini tuh aku udah mau makeover atau udah mau pasang tikar. Nah, di sini tuh suami aku mau coba angkat lemari, tapi ternyata oh my god, itu tuh ternyata berat banget. Udah aku bantu tapi tetap gak bisa, ya Allah. Lemarinya itu sama sekali nggak geser dan pada akhirnya kita memutuskan ya udahlah langsung aja dipasang tikar, nanti kita potong aja sedikit. Nah, posisi di sini tuh si Adek Zain udah tidur, jadi kita tuh bisa leluasa untuk makeover atau pasang tikar. Karena nggak ada yang ganggu, ya biasa kalau si Adek Zain tuh bangun ya pasti dia itu ikut mau pasang, ya biasanya sih ikut ngeganggu juga, tapi ya terkadang itu tuh iklannya kita ya, kadang-kadang kita tuh suka ketawa sendiri dengan kelakuan dua bocil. Dan sebenarnya sih di awal-awal kita mau pasang tikar kita itu bingung banget ya karena lemarinya tuh nggak bisa diangkat. Terus kita mau potong, sayang banget karena ini tuh lumayan panjang gitu. Dan pada akhirnya ya udahlah aku bilang ke suami, kita bentang aja dulu, nanti baru kita pikirkan untuk yang di bawah lemari. Ini aku coba ukur kalau mau dipotong itu sekitaran berapa panjang gitu. Ternyata oh my god, itu tuh lumayan banyak juga gitu. Makanya kayak sayang banget gitu kalau mau dipotong. Tapi di sini aku kasih tanda dulu supaya nanti pas kita tuh mau potong ya udah ada tanda gitu loh. Terus di sini ya udahlah kita pasang aja dulu, nanti baru kita pikirin lagi. Tapi ternyata tetap mau dipotong ya nantinya. Oh iya, teman-teman yang nonton video aku lagi pada ngapain nih? Masih pada semangat puasa kah? Semoga ya teman-teman tetap semangat untuk menjalankan puasa dan aku doakan teman-temanku semua sehat selalu, bahagia selalu dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-temanku semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir, yang udah bantu like dan komen, yang nonton gak komen, yang udah bantu subscribe. Nah, yang belum subscribe, jika kalian suka dengan video aku, bantu subscribe-nya ya dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, lanjut. Nah, di sini tuh kita belum geser ya. Kita tuh masih di tempat, masih di sini-sini aja karena masih atur-atur posisi. Dan itu tadi aku lagi gunting-gunting untuk potongan untuk karpet yang lama karena itu tuh ada yang kayak nongol-nongol gitu ya, teman-teman. Karpet yang lama itu emang sengaja nggak kita copot karena ya biar jadi alas di bawahnya gitu supaya tikar atau karpet yang baru itu nggak cepat robek. Dan di sini kita tuh udah mulai ngegelar tikar dan tikarnya itu masya Allah warnanya tuh cantik banget, cerah banget, secerah hatiku yang sekarang. Jujur sih aku tuh masih nggak percaya ya kalau aku tuh dapat hadiah karpet secantik ini, sebagus ini dan panjang pula, ya Allah. Terima kasih kali dia, ini karpetnya tuh panjang banget, cerah banget, bagus banget, cantik banget, ya Allah. Aku masih nggak nyangka kalau aku tuh dapat hadiah secantik ini, sebagus ini, dan sepanjang ini. Semoga rezeki kakak semakin lancar, semakin sukses, apa yang diimpikan dan apa yang dicita-citakan semoga segera tercapai, keluarga kakak semakin bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke lah, lanjut. Nah, nggak kerasa ternyata karpetnya itu udah lumayan panjang ya kita bentangnya. Dan di sini tuh aku elus-elus, kenapa ya? Karena lantai kita itu nggak rata ya teman-teman. Jadi kayak berkerut-kerut gitu loh. Karena lantai kita itu masih lantai rumah lama. Pas kita renovasi itu kita kehabisan dana atau kehabisan modal. Jadi kita tuh nggak sempet untuk ngeplaster lantai. Jadi alhasil kita tuh masih pakai lantai yang lama karena lantai yang lama itu masih bagus gitu loh. Tapi sayangnya lantai lama itu nggak rata gitu. Tapi ya nggak apa-apa daripada kita tuh kehabisan modal terus harus ngutang ke sana kemari. Ya udahlah, aku bilang ke suami nggak apa-apa kita pakai lantai yang lama. Nah, di sini tuh aku ngelus-ngelusnya dibantu sama si Emilka ya, supaya nggak bergelombang gitu loh. Tapi ternyata masih tetap aja bergelombang. Ya karena memang lantainya itu nggak rapi gitu loh teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa deh, ini tuh tetap cantik dan bagus.
Dan mohon maaf ya teman-teman bila mana terkadang pas aku dubbing itu ada suara berisik karena di sini tuh aku pakai suara asli juga ya teman-teman. Tapi terkadang aku tuh lupa loh mau nge-silent atau 50% gitu ya. Jadi suara aslinya itu kayak 100% full gitu loh teman-teman. Jadi suaranya itu berisik banget, apalagi kalau kedengeran si ada saya tuh lagi nangis-nangis. Mohon maaf ya teman-teman bila mana kedengerannya suara berisik atau suara anak aku yang lagi nangis ya, dikarenakan kadang-kadang aku lupa untuk nge-silent suaranya atau ngecilin suaranya gitu loh. Tapi harap-harap semoga teman-teman tuh nggak bosen, nggak risih ataupun nggak berisik kalau dengar suara anak aku yang lagi nangis-nangis. Aku masih pakai suara asli dikarenakan banyak yang komen, yang kasih saran ke aku mending dikasih suara asli di belakangnya karena kan supaya nggak kosong-kosong banget gitu. Kalau dipakein musik itu ngerasa beda gitu loh. Jadi pas kita aktivitas itu ya benar-benar ada suara aslinya, terus ya aku tambahin aja dengan dubbing untuk menjelaskannya, karena kalau mau pakai suara asli itu aku bener-bener nggak pede banget buat ngomongnya. Oke lah lanjut. Nah di sini tuh suami aku lagi ketas-ketus pukulin lantainya karena itu lantainya ada yang kayak berduri gitu, takutnya bikin tikarnya sobek. Jadi ya udahlah di sini tuh kita pukul-pukul aja supaya agak merata dikit loh, nggak berduri lagi, karena kalau berduri itu takutnya bikin tikarnya itu robek, kan sayang banget gitu loh teman-teman kalau tikarnya itu robek. Jadi di sini tuh aku minta sama Pak suami untuk dipukul pakai palu. Nah, selesai Pak suami itu pukul pakai palu, di sini aku sapu-sapu untuk bagian debu-debu yang bekas dipukul pakai palu. Nah, kita cari-cari lagi, takutnya ada lagi gitu ya yang berduri. Karena ya lantai kita tuh bener-bener memang gak rata banget, banyak durinya pula ya Allah. Semoga besok-besok kita tuh punya rezeki yang lebih lagi, bisa untuk renovasi lagi. Aku sih minimalnya bisa kepasang kusen kamar dan juga lantai. Itu aja sih udah alhamdulillah banget. Tapi jangan sampailah kita tuh ambil-ambil uang bank lagi atau ngutang-ngutang gitu ya teman-teman, karena ya Allah mau bayarnya itu susah banget. Punya uang kita harus bayar hutang ya, namanya juga tanggung jawab kan. Jadi ya harus dibayar. Kadang-kadang punya uang ini sih lumayan banyak aku bilang kan, tapi ya namanya kita punya tanggung jawab hutang ya harus dimasuk rekening gitu kan, ya harus dibayar ke hutang. Jadi kita tuh nggak bisa belanja ya Allah. Terkadang tuh aku berpikir gitu loh teman-teman, kalau dibelanjain ini uang banyak banget gitu. Ya Allah, tapi ya kalau nggak kayak gitu rumah kita nggak mungkin bisa kayak gini. Jadi aku pikir-pikirnya ya hitung-hitung kita tuh ngontrak selama 3 tahun, karena hutang kita di bank itu ya garansinya batas waktu itu 3 tahun. Jangan sampai diulur-ulur lagi karena nggak bisa bayar, karena ya terkadang kita tuh mau bayar ya sulit banget gitu loh, teman-teman. Tapi alhamdulillah Allah itu selalu mencukupi segala sesuatunya. Jadi ya aku tetap yakin insya Allah cukup, dan alhamdulillah ternyata sampai saat ini meskipun kita tuh pas-pasan tapi alhamdulillah kita tuh tetap bisa untuk bayar hutang. Tapi yang dikurang itu ya belanja. Kita belanjanya yang secukupnya aja, yang seperlunya aja. Apalagi kan hidup di desa itu banyak banget sayur-sayuran. Ikan juga sekarang lagi nggak beli ya kalau lagi musim hujan atau lagi airnya itu dalam gitu ya teman-teman di sawah. Jadi ikan tuh bisa nggak beli. Nah di situ jadi kita tuh bisa memanfaatkan yang ada. Nah uang hasil kerja itu bisa ditabung untuk bayar hutang. Tapi kalau musim lagi kemarau itu susah banget gitu loh teman-teman, karena sayur-sayuran sulit, ikan juga harus beli, semuanya harus serba beli, dan disitulah terkadang kita tuh kesulitan banget. Tapi alhamdulillah sih kalau lagi musim kemarau itu biasanya musim nikahan gitu ya teman-teman. Jadi pesanan jahitan itu banyak banget gitu. Nah di situ alhamdulillah Allah mempermudahkannya dengan banyaknya jahitan. Kalau sekarang ya kita tuh apa-apa nggak beli ya bisa dibilang, tapi ya jahitan lagi sepi, makanya suami aku kemarin tuh ikut panen. Oke, kita lanjut ke cerita video aja ya. Stop kita cerita bahas tentang hidupku. Di sini kita bahas tentang videonya lagi. Nah, ini udah selesai sebelah untuk bentang karpetnya. Tapi bagian dekat lemari itu belum kita gunting ya. Kita biarkan dulu seperti itu karena kita lagi mau atur-atur untuk posisi yang pas, yang tepat, karena ya bener-bener susah banget. Lantainya nggak rata, nggak rapi,
tapi masih ada duri-durinya. Durinya udah dicopotin ya karena udah dipukul-pukul pakai palu. Tapi ya pondasinya juga ini tuh tembing miring ya Allah. Jadi kita tuh sulit banget untuk cari posisi yang pas, yang lurus, yang benar-benar rapi dan bagus. Nah, di sini tuh lagi-lagi ya ada durinya gitu loh teman-teman. Jadi di sini aku minta tolong sama Pak suami lagi untuk dipukul pakai palu. Dan di sini tuh kita coba-coba untuk cari-cari lagi. Siapa tahu kan ada durinya lagi bisa dipukul pakai palu karena takutnya kalau masih ada duri itu tikarnya cepat sobek. Nah kalau udah sobek ya nggak bisa ditampal-tampal lagi, itu tuh biasanya suka membesar. Jadi ya lebih baik kita teliti-teliti dulu daripada nanti kita menyesal. Karena menyesal itu tidak ada yang di awalan, ya pasti di akhir. Nah, oke lanjut. Nah, di sini tuh aku mulai untuk ngukur-ngukur bagian di lemari. Aku kalau ngukur-ngukur atau gunting-gunting kayak gini kayak bener-bener penjahit ya teman-teman. Karena memang ya bener-bener aku tuh penjahit. Sebenarnya sih yang lebih ahli itu suamiku, tapi ya suamiku tuh nggak mau gitu loh teman-teman kalau bagian ngukur-ngukur ataupun gunting-gunting. Ya suka ada sih orang-orang yang minta dipotongin baju karena kepanjangan, tapi suami aku tuh nggak mau gitu kalau bagian potong. Tapi kalau untuk ngejahit ya dirinya gitu, karena jujur ya pekerjaan suamiku tuh lebih rapi daripada diriku. Karena ya aku tuh orangnya ceroboh gitu, tapi suami aku tuh rapi banget dan teliti banget. Makanya sampai saat ini suamiku tuh cepat banget dapat jahitan, meskipun jahitan yang lama itu udah nggak ngasih, tapi ya cepat banget dapat bos yang baru karena pekerjaan dia itu rapi, biarpun dia tuh lambat tapi rapi banget. Beda banget sama aku yang suka gerasa-gerusu, biarpun pekerjaanku lebih cepat tapi ya lebih ceroboh dibandingkan suamiku. Oke lanjut. Nah ini tuh bapak mertua aku minta diambilkan sarung karena beliau itu baru pulang dari sawah ya, karena habis hujan dingin banget gitu ya. Aku kasihan banget gitu ngelihatnya karena bener-bener dingin banget, dan beliau itu minta diambilin sarung. Bapak mertua aku tuh puasa setiap hari, dan setiap hari pula beliau itu ke sawah. Masya Allah, beliau itu sangat kuat dan hebat banget karena ya ke sawah itu kadang-kadang kepanasan. Nah seperti sekarang tuh hujan ya, kehujanan gitu. Tadi aku tanya-tanya sama suami ya, di sawah itu ada nggak ya pondokan untuk bapak mertua itu berteduh, karena kalau di sawah yang di dekat rumah itu jujur aku belum pernah gitu ke sana. Tapi kalau untuk ke kebun ya aku sering sih ke kebun, tapi kalau ke sawah ya aku belum pernah ke sawah. Karena ya bapak mertua aku tuh nggak pernah ngajak kita tuh untuk pergi ke sawah. Paling ke sawahnya kalau lagi pas panen. Kalau panen ya biasanya suami aku yang ngangkut padinya. Tapi kalau sawah yang lumayan jauh itu, tapi sekarang tuh udah nggak punya bapak mertua lagi ya, karena kata bapak itu capek kalau ke sawahnya itu 2 bidang atau 2 tempat gitu kan, lumayan jauh juga. Nah kalau di sana tuh aku pernah ngantar nasi sama suami pas lagi musim sawah kayak gini. Nah itu tuh enak banget makan di sawah, pemandangannya bagus, pokoknya asyik banget. Kita kok bahas soal sawah ya. Kita tinggalin aja soal sawah. Oke lanjut. Nah di sini tuh aku udah selesai pasang karpet, dan di sini kita lanjut untuk berkemas. Dan di sini tuh kita lagi cari-cari posisi yang pas untuk taruh-taruh barang seperti meja jahit, terus meja TV dan juga kulkas. Tapi videonya sampai sini dulu ya. Kita lanjut di video selanjutnya karena durasinya itu panjang banget. Takutnya aku dubbingnya itu nggak sampai gitu ya teman-teman. Karena durasi yang kepanjangan ya lumayan capek juga gitu mau dubbing. Apalagi kan aku tuh sambi-sambi sama si Ada Zayan. Takutnya waktunya udah mepet banget dan aku nggak bisa upload video. Jadi ya udah aku bagi aja. Teman-teman jangan lupa untuk nonton video selanjutnya, dan cukup sekian dulu ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum, bye bye.